Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Natawi Johari dari kelas A2 Farmasi dengan NIM 3119037 dari Stikes PTH Tasikmalaya akan mempresentasikan review jurnal sediaan salep jerawat atau akne. Judul dan penulis jurnal bisa dilihat ada 5 judul dan penulisnya. Yang pertama, pembuatan salep anti jerawat ekstrak rimpang temulawak atau kurkuma Canthorrhiza roxb. Penulisnya adalah yang pertama Selby PJ Ulayan, yang kedua Yosbane, yang ketiga Tirin A. Suatan, dipublikasikan pada tahun 2012. Temulawak merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat untuk mengobati jerawat. Salah satu faktor pemicu timbulnya jerawat adalah produksi minyak yang berlebih pada kulit wajah. Oleh karena itu, dibutuhkan sediaan yang tidak mengandung bahan dasar yang berlemak yang bisa memicu produksi minyak berlebih pada wajah. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sediaan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak yang memenuhi syarat pengujian sediaan salep. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan di laboratorium. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang temulawak. Rimpang temulawak dibuat menjadi ekstrak kental menggunakan metode macerasi. Hasil ekstrak kental dibuat menjadi salep. Formulasi sediaannya, temulawak mengandung praksipati, kurkuminoid, dan minyak atsiri. Kurkuminoid pada temulawak terdiri dari kurkumin dan desmetoxikurkumin. Kandungan kurkumin pada rimpang temulawak berkhasiat menetralkan racun. Ekstrak temulawak 7,6%, PEG 4000 36,89%, PEG 400 55,33%, nipagin 0,18%, dan oleum citrik es. Metode penelitiannya yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di laboratorium. Pengujian salep meliputi uji organoleptis oleh anonim 2012A, uji homogenitas oleh Ditjen POM 1979, pengukuran pH oleh Ditjen POM 1979, uji daya sebar oleh Moulinier dan kawan-kawan 2011, uji kemampuan proteksi anonim 2012B, uji daya serap air oleh Lachman 1994, uji daya lekat oleh anonim 2012, dan uji ukuran partikel yang dilakukan dengan mengambil sejumlah salep kemudian diletakkan pada bagian atas kaca objek kemudian diratakan dengan bantuan kaca objek yang lainnya dan diamati di bawah mikroskop menggunakan salep pembanding yaitu Slimming Gea Mustika Ratu. Hasil penelitiannya adalah berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, salep ekstrak rimpang temulawak memiliki daya sebar dan daya yang lekat baik. Salep ekstrak rimpang temulawak juga memiliki pH sesuai dengan pH normal kulit sehingga tidak mengiritasi kulit. Ukuran partikel salep ekstrak rimpang temulawak lebih besar dibandingkan salep pembanding karena salep pembanding yang digunakan merupakan salep yang bahan obatnya terabsorpsi ke lapisan kulit paling dalam, sedangkan salep ekstrak rimpang temulawak efeknya hanya di permukaan kulit. Evaluasi. Basis salep juga sangat mempengaruhi kualitas suatu sediaan. Basis salep yang digunakan dalam penelitian ini merupakan basis salep larut air yang memiliki daya serap air yang baik.
Basis halus juga memiliki daya proteksi yang baik terhadap kulit. Yang kedua, judulnya Uji Aktivitas Salep Anti Jerawat Ekstrak Etanol Daun Binahong atau Anredera cordifolia stenis terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Penulisnya yang pertama Agung Nur Cahyanta, yang kedua Nila Yuliana Adrianti. Dipublikasikan pada tahun 2018. Tanaman binahong merupakan tanaman yang tumbuh menjalar dan memiliki manfaat yang sangat besar dalam dunia pengobatan. Khasiat daun binahong tidak lepas dari kandungan metabolit sekundernya yang meliputi flavonoid, alkaloid, saponin, dan polifenol. Secara empiris, daun binahong dapat digunakan untuk mengatasi salah satu penyakit kulit, yaitu jerawat. Jerawat merupakan suatu kondisi terjadi penyumbatan kelenjar minyak pada kulit, disertai infeksi peradangan. Salah satu penyebab terjadinya jerawat adalah bakteri Propionibacterium acnes pada kulit disertai infeksi peradangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri salep, anti jerawat ekstrak etanol daun binahong dengan konsentrasi 25%, 30%, 35% terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode cakram. Analisis data menggunakan one-way ANOVA dan dilanjutkan uji post-test Hodge. Formulasi sediaannya daun binahong, PEG 400, PEG 4000, oleum citri, nipagin, kertas haring, dan kertas cakram. Metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental dengan rancangan penelitian post-test control group design only. Penelitian ini dimulai dengan determinasi tanaman, pengumpulan dan pengolahan daun binahong, pembuatan ekstrak dari daun binahong, formulasi salep, dan uji aktivitas terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Analisis dengan menggunakan one-way ANOVA. Hasil penelitiannya, kandungan daun binahong lainnya adalah saponin. Mekanisme kerja saponin termasuk dalam kelompok antibakteri yang mengganggu permeabilitas membran sel bakteri, yang mengakibatkan kerusakan membran sel dan menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel antibakteri, yaitu protein, asam nukleat, dan nukleotida, sehingga bakteri akan lisis. Evaluasi salep ekstrak binahong konsentrasi 25%, 30%, 35% memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Hasil pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol daun binahong memiliki kriteria daya hambat yang kuat sampai sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Uji aktivitas antibakteri ekstrak daun suruhan atau Peperomia pellucida L. Kunz terhadap Propionibacterium acnes, penyebab jerawat. Penulis yang pertama Della dari Mayevis, yang kedua Hesti Marlija, yang ketiga Yufirandani. Dipublikasikan pada tahun 2020. Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang paling umum terjadi pada semua manusia, terutama remaja yang baru mengalami masa pubertas. Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai antibakteri adalah daun suruhan. Namun, sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang mengenai daun suruhan sebagai obat jerawat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun suruhan terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes, penyebab jerawat. Metode yang digunakan yaitu difusi cakram atau diffusion dengan diberi 5 perlakuan, dimulai dari konsentrasi 15%, 20%, 25%, kontrol positif, clindamycin, dan kontrol negatif Aquades. Formulasi sediaannya: nutrien agar atau Na, Aquades, etanol 70%, biakan Propionibacterium acnes, daun suruhan atau Peperomia pellucida L. Kunz, dan clindamycin. Metode penelitiannya yang digunakan yaitu difusi cakram atau diffusion dengan diberi 5 perlakuan, dimulai dari konsentrasi 15%, 20%, 25%, kontrol positif clindamycin, dan kontrol negatif Aquades. Hasil penelitiannya adalah ekstrak daun suruhan dapat menghambat pertumbuhan aknes dengan baik pada berbagai konsentrasi yang berbeda-beda. Semakin tinggi konsentrasi daun suruhan, maka semakin besar juga daya hambat yang dihasilkan pada bakteri aknes, yaitu konsentrasi 25%. Evaluasi: perbedaan konsentrasi tentu akan memberikan yang berbeda, karena semakin besar konsentrasi ekstrak maka besar pula daya aktifnya. Yang keempat, efektivitas antibakteri ekstrak daun cabai rawit atau Capsicum frutescens L. terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes dan implementasinya sebagai media pembelajaran. Penulis yang pertama, Rodiah; yang kedua, Inengah Kundera; yang ketiga, Gemar Binti; yang keempat, Non Samdes, dan dipublikasikan pada tahun 2017. Propionibacterium acnes termasuk bakteri flora norma pada kulit. Bakteri ini berperan dalam pembentukan akne dengan menghasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas dari lipid kulit, sehingga menyebabkan peradangan jerawat. Daun cabai rawit memiliki zat antimikroba yang mengandung senyawa metabolit sekunder, di antaranya terpenoid dan saponin. Daun cabai rawit telah terbukti melalui hasil penelitian sebelumnya efektif sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk pembentukan efektivitas ekstrak daun cabai rawit dalam menghadapi dan membunuh bakteri aknes dan menentukan konsentrasi efektif dari ekstrak daun cabai rawit yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri aknes. Jenis penelitian ini yaitu eksperimen laboratorium menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan: 100%, 75%, 50%, 25%, dan 0%, dan 4 kali ulangan. Teknik yang digunakan adalah teknik sumur, teknik pengenceran, teknik perhitungan koloni. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun cabai rawit dapat menghambat pertumbuhan bakteri aknes pada konsentrasi 75% dan 50%, sedangkan membunuh pada konsentrasi 100%. Formulasi sediaan: ekstrak cabai rawit dalam menghambat membunuh bakteri Propionibacterium acnes
dan menentukan konsentrasi efek dari ekstrak daun cabai rawit yang dapat menghambat membunuh pertumbuhan bakteri Agnes. Metode penelitiannya yaitu eksperimen laboratorium dan menggunakan rancangan acak atau RAL dengan 5 perlakuan. Yang pertama 100%, yang kedua 75%, yang ketiga 50%, yang keempat 25%, dan yang terakhir 0%, dan dengan 4 kali pengulangan. Teknik yang digunakan adalah teknik sumur, teknik pengenceran, teknik perhitungan koloni. Hasil penelitiannya, ekstrak daun cabai rawit dapat menghambat pertumbuhan bakteri Agnes pada konsentrasi 75% dan 50%. Ekstrak daun cabai rawit dapat membunuh bakteri Agnes pada konsentrasi 100%. Ekstrak daun cabai rawit efektif menghambat pertumbuhan bakteri Agnes pada konsentrasi 50% dan merupakan MEC minimum inhibitory concentration. Ekstrak daun cabai rawit efektif membunuh bakteri Agnes pada konsentrasi 100% merupakan MBC minimum bactericidal concentration. Evaluasi. Pada konsentrasi 100% tidak dapat pertumbuhan bakteri, sehingga pada konsentrasi ini ekstrak daun cabai rawit bersifat bakterisidal atau membunuh bakteri dan juga merupakan nilai MBC. Pada konsentrasi 75% dan konsentrasi 50% terdapat pertumbuhan bakteri dengan jumlah yaitu 90,75 dan 218,25 karena pada kisaran konsentrasi tersebut daya hambat dari ekstrak daun cabai rawit telah menurun. Yang terakhir, aktivitas antibakteri ekstrak daun soma atau Floyarium alvernifolium melts terhadap Propionibacterium agnes. Penulisnya yang pertama Sally Marcellia, yang kedua M. Agus Wibowo, yang ketiga Savante Arenez. Dipublikasikan pada tahun 2015. Soma atau P. alternavium melts merupakan tanaman yang berpotensi sebagai anti jerawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi fraksi dari daun soma, mengetahui antibakteri terhadap bakteri P. agnes. Pada penelitian ini dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama, ekstraksi dan uji fitokimia ekstrak fraksi daun soma. Yang kedua, penentuan aktivitas antibakteri ekstrak dan fraksi daun soma terhadap bakteri P. agnes. Yang ketiga, penentuan kadar hambat minimum atau KHM terhadap semua fraksi. Formulasi sediaan. Aquades, alkohol 70%, aluminium foil, asam klorida 2N, biakan murni bakteri, Propionibacterium agnes, daun soma, dimetil sulfoxide atau DMCO 10%, etil asetat FeCl 1%, FeCl3 1%, kapas, kertas saring, kertas label, kertas saring, kertas tisu, korek api, logam miligram, media nutrien, agar atau Na, metanol NaCl fisiologis 0,9%, NaOH, N-heksana, reaksi Dragendorf, reaksi Lieberman-Burkhard, reaksi Wagner, reaksi Warping, tetraxilin dan twin. Metode penelitiannya, pada penelitian ini dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama, ekstraksi dan uji fitokimia ekstrak fraksi daun soma. Penentuan aktivitas antibakteri ekstrak dan fraksi daun soma terhadap bakteri agnes. Penentuan kadar hambat minimum
KHM terhadap semua fraksi. Metode penelitiannya yaitu semua ekstrak dan fraksi daun soma memiliki aktivitas antibakteri terhadap akne, di mana fraksi metanol merupakan fraksi yang memiliki aktivitas paling baik sebagai antibakteri dengan diameter zona hambat sebesar 9,42 mm. Nilai KHM yang diperoleh dari fraksi metanol etil asetat secara kuantitatif yaitu 9,45 dan 10,30 mg per liter, sedangkan nilai KHM untuk fraksi N-heksana secara kualitatif yaitu pada konsentrasi 125 mg per mililiter. Evaluasi. Dilakukan uji LSD, diperoleh hasil bahwa fraksi metanol terdapat beberapa kelompok konsentrasi yang menunjukkan perbedaan signifikan dan tidak signifikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.